Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sangkalana dari channel Puser Bumi. Sahabatku semua, pada kesempatan di siang hari ini saya mau mengeksplor tentang sejarah keris Kiai Sengkelat. Sebelumnya saya telah mengeksplor keris Kiai Condong Campur. Kali ini saya akan mengeksplor tentang keris yang juga sangat ampuh, yang sangat terkenal pada zamannya, yaitu keris Kiai Sengkelat. Keris Kiai Sengkelat itu keris look 13 ya, kerisnya berlook 13. Diceritakan pada saat itu Kanjeng Sunan Kalijogo bertandang ke rumah adik iparnya, yaitu Empu Supo. Karena Empu Supo ini suami dari adik Sunan Kalijogo yang bernama Dewi Rasa Wulan. Setelah sampai di rumahnya, lalu bertemu dengan Empu Supo, dan Sunan Kalijogo minta kepada Empu Supo untuk membuatkan sebilah keris dan menyerahkan bahan untuk membuat keris itu besi. Besi itu sebesar biji salak ya, atau kulungsu salak. Empu Supo agak kaget karena besi sebesar itu mana mungkin bisa untuk membuat keris. Lalu bertanya kepada Kanjeng Sunan bahwa kalau besinya hanya sebesar itu tidak bisa untuk membuat keris. Sunan Kalijogo itu tersenyum dan menjawab pada Empu Supo bahwa besi itu bisa cukup untuk membuat keris karena besi itu besar. Sesaat setelah mengucapkan itu, besi itu berubah menjadi besar ya. Saking besarnya, Empu Supo pun lalu kaget dan bertanya, kalau besinya sebesar ini sulit untuk membuat sebilah keris karena sulit untuk dijepit gitu ya. Kan kalau buat keris kan itu dijepit, dipegang dan sebagainya itu ya. Sunan Kalijogo pun akhirnya tersenyum juga dan menjawab bahwa keris itu lakukan saja karena besi itu sebesar biji kelungsu ya. Nah, kembali lagi seperti semula sebesar biji salak. Akhirnya Empu Supo ini dengan sedikit kagum, keheran-heranan memulai pembuatan keris itu. Ternyata memang keris besar itu ya kecil ya, kelungsu, ternyata di samping berat juga bisa setelah dipanasin tuh melebar itu cukup untuk membuat sebilah keris gitu kan. Nah, beberapa hari kemudian Sunan Kalijogo ini datang menanyakan kepada Empu Supo apakah pesanannya sudah jadi. Ternyata pesanannya sudah jadi dan ditunjukkan kepada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo kaget. Ternyata kerisnya ini luar biasa ya, walaupun dalam hati kecilnya Sunan Kalijogo ini kurang puas karena sebenarnya pesanannya itu yang yang modelnya itu, coraknya itu yang lurus itu ya, tapi karena udah terlanjur akhirnya dikasihkan dan diterima oleh Sunan Kalijogo. Karena itu warnanya kemerah-merahan, oleh Sunan Kalijogo diberi nama Sengkelat, artinya kemerah-merahan. Lalu Sunan Kalijogo minta kepada Empu Supo untuk dibikinkan dapurnya lagi, 2 lagi. Empu Supo bertanya untuk apa, buat keris lagi
dua lagi. Jawabannya Sunan Kalijogo bahwa yang dua ini nantinya untuk Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Itu menurut Babah Demak seperti itu. Akhirnya jadilah keris Sengkelat itu 3 ya. Ada 3 keris Sengkelat yang asli zaman Sunan Kalijogo, masing-masing untuk Kerajaan Demak, Cirebon, dan Banten. Pada waktu Kerajaan Demak, Kiai Sengkelat pernah hilang dari gudang pusaka. Akhirnya yang bisa menemukan itu adalah Mas Karebet atau Jaka Tingkir yang di kemudian hari menjadi Raja Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Seperti itu sahabatku semua, eksplor singkat tentang sejarah dari keris Kiai Sengkelat, sebuah keris yang sangat ampuh, yang sangat terkenal karena dibuat oleh empu yang tersohor, juga zaman wali ya, zaman Sunan Kalijogo ini. Itu sampai sekarang keris itu masih berada di museum. Nah, untuk ketiga ini yang asli yang mana yang duluan itu tidak ada yang tahu, hanya orang yang pas gitu aja yang bisa tahu bahwa yang asli di antara ketiga ini antara di Sultanan Cirebon, Sultanan Banten, dan Demak ya. Nah, sekarang di Surakarta kalau tidak salah ya, di Keraton Surakarta. Itu yang asli yang mana kita tidak tahu. Kurang lebihnya seperti itu. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.